Try to find those talents already at a very young age, because then you have a much better national team in the future. Jordi Cruyff bicara blak-blakan. Tanpa pemain keturunan, Indonesia sulit bersaing di level Asia. Penasehat teknis Timnas Indonesia Jordi Cruyff kembali mengeluarkan pernyataan tegas yang mengguncangkan publik sepak bola nasional. Ia menilai PSSI harus mempercepat penambahan pemain keturunan dan naturalisasi jika Indonesia ingin benar-benar kompetitif di level Asia maupun dunia. Menurut Jordi, sepak bola modern menuntut intensitas tinggi, kedalaman skuad yang solid, serta kemampuan adaptasi taktik dalam tempo cepat. Dan 3 faktor itu menurutnya masih menjadi tantangan terbesar bagi mayoritas pemain lokal. Meski mengakui Liga Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, Jordi menilai kualitasnya belum cukup untuk menghasilkan konsistensi performa di panggung internasional. Ia menyoroti jarak kualitas antara pemain lokal dengan standar intensitas tim kuat Asia dan Eropa, gap yang menurutnya masih terlalu lebar. Karena itu, ia mendorong PSSI untuk menambah nama-nama diaspora dan pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Bukan hanya untuk memperkuat tim secara instan, tetapi sebagai katalis perkembangan bagi pemain lokal. Para pemain diaspora, tegas Jordi, sudah terbiasa dengan disiplin ketat, skema taktik modern, tempo tinggi, dan tuntutan profesionalisme yang sulit ditemukan di kompetisi domestik. Ia menegaskan bahwa ini bukan soal meremehkan pemain lokal, melainkan strategi jangka panjang membangun fondasi Timnas Indonesia yang kompetitif layaknya negara-negara modern di Asia dan Eropa yang juga mengkombinasikan pemain lokal dengan diaspora. Jika Indonesia ingin mencapai target besar, semua talenta Indonesia di seluruh dunia harus dipanggil. Ini bukan pilihan, ini kebutuhan, tegas Jordi. Di sisi lain, PSSI memastikan pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia kini memasuki fase akhir. Kandidat yang diseleksi disebut berpengalaman di level internasional dan klub elit, sekaligus siap bekerja bersama skuad yang diperkuat para pemain keturunan. Federasi juga menegaskan bahwa program naturalisasi akan berjalan beriringan dengan kedatangan pelatih baru, sehingga fondasi tim terbentuk sejak hari pertama. Pengamat sepak bola nasional melihat langkah ini sebagai strategi yang tepat. Chemistry tim dianggap tidak bisa dibangun secara instan, sehingga pelatih baru harus langsung bekerja dengan komposisi skuad terbaik, termasuk para pemain diaspora sejak awal periode. Indonesia akan menghadapi jadwal berat pada 2026, termasuk gelaran FIFA Series yang menjadi ujian pertama era baru Timnas Garuda. Di tengah tuntutan besar itu, suara Jordi Cruyff kini menjadi alarm keras bahwa tanpa penguatan kualitas pemain, mimpi besar Indonesia akan tetap berada jauh di horizon. Van Bronckhorst selangkah lagi. Gonjang-ganjing Liverpool bisa bawa ia ke kursi pelatih Timnas Indonesia. Nama Giovanni Van Bronckhorst kembali menguat sebagai salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia dan peluangnya disebut semakin besar seiring dengan situasi genting yang sedang terjadi di Liverpool. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI, berbagai indikasi menunjukkan bahwa Van Bronckhorst kini berada dalam radar terdepan untuk mengambil alih kursi kepelatihan Garuda. PSSI melalui Ketua BTN Sumarji sebelumnya sudah mengkonfirmasi bahwa federasi tengah menyaring 5 kandidat pelatih. Identitas mereka masih dirahasiakan karena semuanya masih terikat kontrak dengan klub atau negara masing-masing. Namun Sumarji memberi sinyal kuat bahwa sosok yang dibidik PSSI adalah pelatih dengan profil tinggi dan pengalaman besar, karakter yang cocok dengan figur Van Bronckhorst. Situasi terasa semakin relevan ketika melihat kondisi Liverpool, tempat Van Bronckhorst saat ini bekerja sebagai asisten manajer. The Reds tengah memasuki periode buruk dan posisi manajer Arne Slot dikabarkan berada dalam tekanan besar. Jika manajemen mengambil keputusan untuk memecat Slot, seluruh staf kepelatihan termasuk Van Bronckhorst hampir pasti akan ikut hengkang. Hal inilah yang membuat peluang PSSI merekrut Van Bronckhorst terbuka lebih lebar. Ketika kontraknya terputus otomatis, federasi tidak perlu melalui proses negosiasi yang rumit dengan Liverpool sehingga bisa langsung bergerak melakukan pendekatan formal. Profil Van Bronckhorst memang sangat cocok untuk kebutuhan Timnas Indonesia. Ia memiliki rekam jejak kuat, pernah menukangi Feyenoord dan membawa klub tersebut juara Eredivisie. Selain itu, ia merupakan sosok dengan karisma dan pengalaman yang dianggap mampu menangani skuad Garuda yang kini dihuni banyak pemain Eropa dan naturalisasi berkualitas. Kehadiran Sumarji yang saat ini tengah berada di Eropa semakin memperkuat dugaan bahwa PSSI sedang melakukan pembicaraan awal dengan salah satu kandidat yang masih aktif. Jika benar yang dimaksud adalah Van Bronckhorst,
maka momentum yang tercipta dari gejolak di Liverpool dapat menjadi jalur cepat menuju kesepakatan. Dengan segala tanda yang muncul, Van Bronckhorst kini bukan lagi sekedar rumor. Ia berada pada posisi yang sangat strategis untuk menjadi pelatih timnas Indonesia, terutama jika perubahan besar benar-benar terjadi di Liverpool dalam waktu dekat. Federasi kini hanya menunggu momen yang tepat, dan bagi publik sepak bola Indonesia, nama besar Van Bronckhorst semakin terasa seperti pilihan yang paling mungkin untuk membawa Garuda ke level berikutnya. Dari nol hingga Piala Dunia, perjalanan panjang Nova Arianto berbuah promosi ke Timnas U20. Perjalanan panjang Nova Arianto membawa Timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 2025, bahkan meraih kemenangan bersejarah di Qatar, mendapat apresiasi besar dari PSSI, bukan dalam bentuk bonus materi, melainkan kepercayaan lebih besar, promosi sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U20. Meski terlihat seperti lompatan besar, pencapaian Nova sesungguhnya bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia mencapainya lewat proses panjang, sabar, dan konsisten yang ia jalani selama 1 dekade penuh di dunia kepelatihan. Jika digabungkan dengan 18 tahun karirnya sebagai pemain profesional, Nova sudah 28 tahun mengabdikan hidupnya di sepak bola. Sebuah dedikasi yang mengalir deras dari sang ayah, Sartono Anwar, pelatih legendaris yang mengajar selama lebih dari 40 tahun. Bagi keluarga ini, sepak bola bukan sekedar profesi, melainkan jalan hidup. Nova mulai menyiapkan masa depannya sejak karir bermainnya mendekati senja. Pada musim 2014-2015, bersama Pelita Bandung Raya, ia merangkap sebagai pemain dan asisten pelatih, sebuah langkah yang dulu juga dilakukan Gianluca Vialli ketika memulai era pelatihannya di Chelsea. Di klub tersebut, Nova mendapat banyak pelajaran dari 2 pelatih asing, Darko Jananovic dan Dejan Antonik. Meski baru belajar, Nova memberanikan diri mengambil tanggung jawab lebih besar dengan menangani klub divisi utama Madiun Putra pada ISCB 2016, kompetisi pengganti saat sepak bola Indonesia dibekukan FIFA. Posisi itu ia dapat setelah menggantikan ayahnya sendiri, Sartono Anwar, yang lebih dulu terikat kontrak dengan Persisam Samarinda. Beruntungnya, 2 generasi ini sama-sama ditempa oleh pelatih kelas dunia. Sartono belajar dari legenda Belanda, Will Cuypers, sementara Nova ditempa selama 5 tahun sejak Sinteyong 2019. Perpaduan 2 filosofi besar ini membentuk Nova sebagai pelatih dengan karakter kuat, disiplin, tenang, dan selalu optimis. Selepas Madiun Putra, langkah Nova tidak pernah terputus. Ia menangani Bayangkara U21, Lampung Sakti, Bayangkara U20, hingga menjadi asisten timnas U23, U20, dan akhirnya timnas senior bersama Sinteyong. Kini, setelah membawa Garuda Asia mencatat kemenangan bersejarah di Piala Dunia U17 2025, PSSI menilai waktunya tepat untuk memberi Nova tantangan lebih besar sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Filosofi yang ia pegang sejak awal karirnya kembali terbukti. Kerja keras, jujur, dan berpikir positif selalu membawa hasil. Di usia 46 tahun, Nova Arianto akhirnya sampai pada panggung yang sudah ia bangun sejak lama, dan perjalanan barunya baru saja dimulai.